Datang sekarang per tanggal 3 Oktober 2023. Ini berhubung mata kuliah yang ditutonkan itu baru muncul di e-learning. Tadi pagi kebetulan di grup yang saya buat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, khususnya ini buat mahasiswa baru yang belum tahu cara pengisian tuton di e-learning itu. Nah, ada beberapa tadi pertanyaannya. Ada yang bertanya begini, itu dimulai dari mana ini Pak? Ini contoh-contoh pertanyaan mereka di screenshot dikirim. Ini gimana ini Pak cara pengisiannya ini? Terus di mana kapan batas em, diskusinya ini? Kapan jatuh temponya? Padahal sebenarnya kan kalau kita udah teliti, pasti itu kan ada tertera di situ. Terus ada lagi ini gimana cara pengisian eh, daftar hadirnya? Gimana apa buktinya kalau misalnya kita kan udah benar-benar udah mengisi daftar hadir dengan benar. Terus ada juga yang bilang ini dengan kuis. Ini gimana habis ini gimana? Nah, di sini makanya saya sengaja membuat tutorial ini khusus buat untuk mahasiswa baru yang masih belum paham. Nah, di sini saya memberikan contoh menggunakan akun saya sendiri ya. Ini saya login terlebih dahulu. Nah, sebenarnya itu cara menyelesaikan atau mengisi tuton itu di e-learning itu, ini kan udah ada. Ini mata kuliah yang ditontonkan ini kan ada dua punya saya ini. Di akun saya ini ada dua. Nah, di sini kan pilih salah satu aja. Ini salah satunya ini khususnya buat mata kuliah saya ya. Ini mata kuliahnya hak asasi manusia. Kurang lebih seperti itulah kalau misalnya mahasiswa yang baru. Ini akan ada dua. Di sini ada hak asasi manusia dan profesi keguruan. Nah, ini cara penyelesaiannya ini gampang aja sebenarnya. Ini tinggal diklik aja salah satu itunya, salah satu mata kuliahnya. Oh iya, tadi itu kan ada sempat yang bertanya. Ini ini kan ada persentase yang di bawah ini. Ini ada yang bertanya tadi sama saya itu, ini gimana kok cepat sekali persentasenya itu besar ya Pak? Bang, gimana itu? Gimana ya? Iyalah, itu kan persen yang ada di bawah ini adalah progres yang kita kerjakan di dalam tuton mata kuliah itu sendiri. Nah, contohnya ini eh, saya berikan contoh aja ya. Ini satu mata kuliah, jangan kita yang kita ambil yang mata kuliah profesi keguruan. Nah, tinggal diklik aja. Nah, di sini kan nanti muncul ini sesinya sesi pertama. Ini yang sesi 2, sesi 3 sampai sesi 8 ini yang ngeblur gitu, yang nggak terang kayak gini. Itu berarti itu nggak bisa itu mungkin nanti itu kita kerjakannya em, di sesi berikutnya. Mungkin saat ini kalau saya rasa kalau saat ini masih belum bisa dikerjakan. Soalnya ini kan masih sesi pertama. Nah, kita mengerjakannya yang sesi pertama dulu. Nah, ini kan ada ini baca, makanya ini kan dibaca semua ini. Dibaca semua, tuliskan tutor di nah, ini melalui mata kuliah ini mungkin ini harus dibaca semua. Nah, terus ini rat-rat ini harus dibuka. Ini kan rat ini biasanya itu di dalam petunjuk pengerjaan. Nah, ini akan ada forum perkenalan. Nah, di rat ini akan diisi. Nah, ini kan ada ini rencana aktivitas tuton. Nah, ini kan kayaknya ini deskripsi atau petunjuk pengerjaan hmm, petunjuk pengerjaan dari dosen yang menganut mata kuliah tersebut. Nah, oke, kita kembali ke belakang. Nah, ini kan ada di sini forum perkenalan. Ini harus diisi semua. Dengan ini dibuka semua, maka presentase yang tadi itu akan otomatis berubah. Nah, contoh ini ya, ini forum perkenalan. Nah, di sini kita isi, tambahkan. Nah, di sini perkenalan tadi ini kita isi nih. Klik topik diskusi baru. Nah, klik aja.
Subjeknya isi aja perkenalan. Perkenalan. Nah, isi. Biasanya itu bilang yang berkaitan dengan perkenalan, mulai dari nama, dua, name, UPBJJ, Medan, apa lagi ya? Nggak perlu lah nomor HP. Ini aja ya, sekedar ini aja lah. Kalau mau ditambahkan juga boleh. Ini kan mulai dari nama, name, dan UPBJJ. Nah, lalu kirim ke forum. Nah, itu kan kita masih diberikan kalau misalkannya kurang tadi itu form perkenalannya tadi, kalau misalkannya kita mau menukarnya atau mengeditnya atau menambahnya, ini kan kita diberikan waktu selama 30 menit untuk mengeditnya, untuk mengedit forum perkenalan kita tadi itu. Kalau misalkan kita tidak mengisi dalam waktu mengeditnya dalam waktu 30 menit ke depan, maka forum perkenalan ini udah nggak bisa diedit lagi. Nah, misalkan kalau mau ngedit, klik aja forum perkenalannya. Nah, di sini kan ada edit. Kalau mau hapus juga ya hapus. Nah, kalau misalkan mau hapus, kalau tidak ya, kalau misalkan ada tambahan ya boleh silakan. Kalau nggak ada juga ya tidak apa. Kalau tidak ada tambahan ya sudah biarin aja. Nah, selanjutnya itu kan forum perkenalan udah. Sekarang kita ke berikutnya. Bentar ya. Nah, di sini forum perkenalan udah. Nah, ini kan tata tertib. Nah, ini harus kita baca semua ini. Kita buka. Nah, ini kan ada di sini. Muncul pop-up. Nah, ini dibaca semua, ini diklik, dibaca. Kalau perlu ya diunduh, tapi kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita membaca ketentuannya, ketentuan umumnya. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah ya sudah di close saja. Terus yang bisa diklik itu ya diklik aja semua. Kalau misalkannya udah tidak ada lagi, kita kembali. Nah, lanjut ke sesi pertama tadi. Nah, ini kehadiran. Nah, klik aja kehadiran. Untuk mengisi kehadiran ini kan ada di sini. Ini kehadiran itu sebenarnya tidak mesti harus di hari itu juga kita mengabsen. Ini kan ada di sini jatuh tempo untuk pengisian daftar hadirnya. Ini kan batasnya tutup tanggal 3 Desember 2023. Nah, di sini cara pengisiannya sebenarnya ini diklik aja terus serahkan, menyerahkan. Nah, habis itu untuk memastikan apakah absen kita itu udah berhasil, kita lihat aja di sini. Nah, kita lihat aja. Nah, di sini kan udah ada. Daftar hadir sesi 1 ini kan udah ada berarti ini. Kalau ini kan bobot hitungan berarti yang ini contoh ini yang eh, ini yang baru ada nilainya itu baru nilai kehadiran. Nah, nilai diskusi masih belum nol, masih belum diisi. Tugas tiganya masih belum, kuisnya masih belum. Nah, di sini kita akan melihat semua progres nilai yang kita
kerjakan di mata kuliah tersebut. Nah, setelah itu daftar hadirnya udah diisi, kembali lagi ke belakang. Nah, kita lihat ini inisiasi. Inisiasi ini kita download, kita buka apa itu PowerPoint. Itu kan biasa PowerPoint petunjuk. Nah, ini kan udah ada di sini semua. Ini diikuti aja semua ini, diikuti, dibaca, dipahami. Nah, habis itu kalau udah dipahami, masuk ke kolom diskusi. Nah, di kolom diskusi ini kan ada diskusi yang diberikan oleh dosen. Ini dibaca, dipahami apa tujuan dari apa maksud dari diskusi tersebut. Nah, jika nanti mau membalas, ini kan ada tombol balas di bawah. Ini dibalas. Ini kan nanti ada muncul ya. Langsung ketik aja apa kalau misalkannya udah mengerti, udah paham dengan pertanyaan si dosen, ya udah langsung tulis aja di sini langsung kirim ke forum. Nah, begitu. Nah, untuk jatuh temponya ini kan ada di atas nih. Tanggal jatuh temponya berarti Minggu 15 Oktober 2023 jam 23.59 berarti kurang lebih lah jam 12 malam lah tanggal berarti mau perpisah pergantian hari berarti itu tak mau ke tanggal 16 Oktober berarti udah nggak bisa lagi ini udah batas udah nggak bisa diisi lagi berarti kalau misalkannya udah tidak belum mengisi di forum diskusi ini berarti nilai diskusinya nanti tidak ada. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, setelah itu kembali lagi ke belakang. Nah, di sini ada kuis. Nah, kuis ini harus kita kerjakan juga. Nah, makna kata profesional yang paling tepat adalah, nah ini kan eh, gimana menurut pendapat mahasiswa sendiri lah itu kan diisi aja ini. Nah, habis itu nanti kalau udah selesai ya udah lanjut selesai. Udah. Nah, nanti itu progresnya bisa kita lihat ke dashboard halaman e-learning kita. Untuk masuk ke dashboard langsung itu, ini klik aja ini. Ini kan ada dashboard. Klik aja udah masuk berarti masuk ke halaman utamanya e-learning. Nah, ini kan hak asasi profesi keguruan tadi kan ini yang tadinya 0%, sekarang udah 6% karena itu kan tadi saya bilang setiap ada itu tadi ada eh, yang kayak erat daftar hadir, inisiasi, diskusi itu kalau misalkannya udah kita isi semua, berarti itu nilai persentasenya itu akan bertambah. Nah, itu dia itu persentase itu sebenarnya. Nggak begitu eh, apa, mana ya? Proses pengerjaan di mata kuliah tersebut itu berarti baru 6%. Nah, itu kurang lebih. Gimana udah bisa dipahami ya? Ya, ya kurang lebih lah seperti itu. Nah, untuk ada lagi tadi yang bertanya. Untuk tugas tiganya. Nah, tugas tiganya kan masih belum bisa. Ini kan masih belum. Ini kalau misalkan kita masuk ke tugas tiga itu minimal yang ini yang itu yang udah dikerjakan itu kan ini udah kelihatan di sini nih. Ini yang tandanya yang berblok hijau itu berarti itu udah kita kerjakan. Yang masih berblok biru ini atau biru tua ini tandanya ini masih belum selesai. Ini diwajibkan kita harus menyelesaikan dulu ini, baru nanti mungkin akan bisa kemungkinan nanti baru bisa terbuka tugas-tugas ini ke depan, tugas tiganya ini kalau misalkannya ini udah hijau semua. Nah, itu tahap-tahap pengerjaannya. Kalau misalkannya ini masih belum hijau semua, ya jangan harap ini tugas tiganya nggak bakalan terbuka. Dan nggak bisa kalau misalkannya mau masuk ke sesi duanya bisa sih, cuman ya berpengaruh juga nanti pada persentase pengerjaan di dashboard mata kuliah tersebut.
Nah, kurang lebih seperti itulah ini. Ini di atas ini progres progres penyelesaian mata kuliah itu. Nah, di sini ada. Ini baru 3 bar ini. Ini satu satu sesi ini ada 7 bar, berarti yang udah selesai baru 3 bar. Yang 4 barnya masih belum, masih dalam proses. Ya kurang lebih lah seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa baru dapat memahaminya lah. Nah, begitu juga kalau misalkannya udah selesai semua ini mata kuliah yang pertama, yang satunya, ya kita lanjut. Kalau misalkannya masih ada di ini di mata kuliah yang satunya ya kita isi juga. Ini kan 2%, ini udah 6%. Berarti lebih tinggian ini profesi keguruan ketimbang hak asasi manusia. Nah, kita klik aja ini. Hak asasi manusia, mata kuliahnya. Kita lihat rapnya. Nah, setelah itu kita isi forum perkenalan. Nah, kita juga bisa melihat perkenalan-perkenalan perkenalan diri teman-teman kita yang ada di forum ini. Ini kan teman-teman kita yang seangkatan atau satu semester dengan kita, sejenjang kita lah. Ini kita bisa klik perkenalannya apa. Nah, ini. Nah, kurang lebih ini perkenalannya kayak gini. Yang lain juga bisa kita lihat apa perkenalannya. Kalau misalkannya bingung, bisa copy aja ininya, salin. Kita tinggal ngedit ganti namanya. Oke, habis itu kita kembali. Ini ada rat ini. Tunjuk. Ini kan udah saya bilang tadi, ini kan dibaca aja. Dibaca, dipahami apa tujuannya. Habis itu, ini kan ada tuh paduan entry nilai diskusi. Ini apa? Ini pembuatan pemantapan sasaran, pembuatan video recording. Ini diklik aja ini semua. Oke, habis itu sabar ya, jaringannya buffering. Masih belum muncul. Nah, berarti kita lanjut ke sesi satunya. Nah, di sini mulai kehadiran. Kita isi kehadirannya, kita menyerahkan. Nah, untuk melihatnya, untuk memastikan apakah ini udah diisi, nah kita lihat sini. Nah, di sini kan udah berhasil. Ini 12,50%. Nah, nilai diskusinya masih nol, masih tidak ada itu karena masih belum saya kerjakan rating diskusinya. Tugasnya begitu juga, masih belum. Kembali. Nah, pasti nanti kalau misalkannya nilai kalau misalkan nanti diskusi itu udah kita isi, dipastikan nanti itu kalau udah berhasil kita isi ini nanti ada nilainya. Nah, kalau misalkannya pakai desktop itu cepat caranya sih. Kita melihat lihat aja di mana yang belum kita kerjakan, ya kita klik aja. Nah, misalkannya ini kan nilai diskusinya tidak ada, ya kita klik aja nilai diskusinya. Nah, ini diskusinya tadi yang belum kita kerjakan.
Nah, ini tanggal jatuh temponya itu 15 Oktober 2013, sama kurang lebih sama dengan yang itu mata pelajaran mata kuliah yang satunya tadi itu. Nah, sini ada tugas tiganya. Ini kan masih belum karena masih belum semua itu masih belum muncul itu tugas tiganya. Ya, kurang lebih lah seperti itu. Nanti untuk melihat progresnya, kalau udah ini kan udah ada 3 bar ya. Ini tinggal 2 bar lagi, berarti nilai persentasenya lebih tinggi berarti ini. Oh, ini kan udah berubah. Dari tadinya sebelumnya 2%, setelah saya mengisi forum perkenalan dan mengisi daftar hadir, ini jadi 7%. Ini kan progres. Progres atau kemajuan kita mengerjakan tuton mata kuliah tersebut. Ya, kurang lebih seperti itulah. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.